Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru-guru hebat, teman seperjuangan. Di sini saya akan sedikit sharing tentang apa itu asesmen nasional yang akan dilaksanakan di 2021. Semoga bermanfaat ya. Apa itu asesmen nasional? Apakah akan mengganti ujian nasional di tahun 2021? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud resmi mengganti ujian nasional 2021 menjadi asesmen nasional. Dan apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Mengevaluasi dan pemetaan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yakni asesmen kompetensi minimum, mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar. Survei karakter, mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional. Survei lingkungan belajar, mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. 3 tujuan utama dari asesmen nasional, yaitu 1. Mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Dan yang ketiga adalah memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai berkala. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksud sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Apa saja manfaat asesmen nasional? Manfaatnya adalah 1. Potret kualitas pembelajaran di sekolah. Kedua, merupakan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian yang ketiga adalah dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dengan asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi, kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. 3 instrumen yang dinilai dalam asesmen nasional yaitu asesmen kompetensi minimal AKM. AKM terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Survei karakter. Survei karakter dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter ini akan mengukur 6 aspek profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan, global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar dikerjakan oleh murid
guru dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses. Pada tingkat sekolah dasar, terdapat 3 level pembelajaran asesmen literasi membaca, yaitu 1. Pada level pembelajaran pertama untuk siswa kelas 1 dan 2. Siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Yang kedua, pada level pembelajaran 2, yaitu untuk siswa kelas 3 dan 4. Di sini siswa akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca dengan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Kemudian yang ketiga adalah pada level pembelajaran 3 untuk siswa kelas 5 dan 6. Di sini siswa akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca dengan konten yang sesuai dengan jenjang. Nasional adalah berbasis komputer dan bersifat adaptif. Kriteria peserta asesmen nasional. 1 adalah seluruh satuan pendidikan. 2 tidak semua murid. 3 pemilihan sampel secara acak. Keempat diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Kelima, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta di kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Pada jenjang SDMI dan paket atau ULA, hari pertama adalah tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Setelah hari kedua adalah tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian untuk tingkat SMP, MTS, dan paket B atau WUSTA, serta SMA, SMK, MA, dan paket C atau ULIA, hari pertama adalah tes literasi 90 menit, dan survei karakter 30 menit, serta hari kedua adalah tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Contohnya seperti ini. Sukma dan Trisna mengamati capung tangkapan mereka. Mereka pun berhasil membuktikan bahwa capung tersebut termasuk jenis serangga. Menurut mereka, capung termasuk serangga karena 1, 2, 3, 4. Nah, di sini pertanyaannya itu, siapa yang mengajak Sukma mengamati capung? Nah, di sini nanti dalam asesmen nasional anak disuruh menjawab pertanyaan pada kolom yang sudah ditentukan. Di sana tertulis maksimal adalah 100 karakter. Kemudian pilihan ganda. Contoh dari pertanyaannya di sini adalah hewan apa yang Sukma dan Trisna tangkap? Di sini ada pilihannya kupu-kupu, capung, atau belalang. Tanya adalah agar anak mengeklik pada salah satu jawaban yang tepat. Dalam AKM numerasi, anak harus menguasai bilangan. Bilangan itu terdiri dari 3, yaitu representasi, sifat urutan, dan operasi. Kemudian yang kedua adalah geometri dan pengukuran yang terdiri dari bangun geometri dan pengukuran. Aljabar. Di sini aljabar terdiri dari persamaan dan pertaksamaan, kemudian relasi dan fungsi atau termasuk pola bilangan. Ini adalah contoh daripada
pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar kartu-kartu berisi bilangan di bawah ini. Ini membutuhkan Anda untuk berkonsentrasi dalam soal ini. Pilihannya, Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu apa saja yang dapat diambil oleh Desi? Nah, ini perlu pemahaman anak dalam membaca soal ya. Dan di sini pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban di sini adalah lebih dari. Di sini ada pilihan ganda. Contohnya adalah pecahan. Anak dihadapkan dengan dunia nyata dalam kehidupannya dalam memecahkan permasalahannya dengan matematika, yaitu dengan pecahan. Ini ada contoh pertanyaannya. Pilihan jawabannya. Anak tinggal mengeklik sesuai dengan jawaban dari pertanyaannya. Adalah contoh urian tertutup. Untuk numerasi ada garis bilangan. Bilangan yang tepat untuk diisi pada kotak adalah, nah ini langsung anak bisa mengisi di kotak ini ya. Contoh berikutnya, anak harus membaca tabel dan ini adalah anak menjawab pertanyaan benar atau salah dengan membaca tabel. Paling depan adalah Adi, benar atau salah, yang diklik di bulatan benar atau salah sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan tabel. Soal ini adalah perlu konsentrasi atau fokus anak dalam membaca tabel. Dan pertanyaannya pun dapat menguras anak untuk memahami apa yang ditanyakan. Dan di sini anak hanya mengeklik benar atau salah pada setiap pertanyaan. Kemudian pilihan ganda. Ini lebih kompleks lagi, gambarnya lebih banyak. Kartu bilangan tersebut diurutkan dari bilangan yang terkecil hingga terbesar adalah. Di sini anak harus bisa menyimpan apa yang dia baca di otak, kemudian bisa menjawab pertanyaan ini. Contoh yang lain dari urian tertutup. Teman-teman bisa mempelajarinya ya. Untuk lebih membangkitkan atau memotivasi anak untuk dapat gemar membacanya lebih tinggi. Nah, ini ada pilihan ganda kompleks. Di sini pertanyaannya adalah manakah pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas. Di sini jawabannya adalah lebih dari 1. Tapi anak hanya mengeklik pilihannya di bulatan-bulatan tersebut. Bisa lebih dari 1 sesuai dengan pernyataan yang benar. Dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kita maju bersama untuk pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.